Baik, kadang orang tua mau ini ya. paham ya, bang Ya, maksudku ya. Nah, paham, paham. ya. Ya. Bagaimana dengan pasangan orang tua sudah tunjukkan gitu. Istilahnya dijodohkan lah ini ya. Ah, Ya gitu, contohnya aku lah ya, orang tua aku bilang, oh kamu harus sama ini gitu, aku maunya sama yang ini, orang tua aku maunya sama si A, aku maunya sama si B gitu ya istilahnya. Nah bagaimana dengan itu? Ya kembali kepada kitanya, kan kita yang menjalani nantinya hubungan ini, rumah tangga ini, bukan orang tua kita, bukan orang tua kita yang ikut di dalam hubungan kita, tapi saya dan calon istri saya yang menjalaninya. Contohnya, saya mau keinginan orang tua saya, mak, oke nggak apa-apa, aku ikut keinginan mama mengambil istri pilihan mama atau papa, boleh. Tapi apakah ini nanti ini benar-benar kita cintai, kita sukai, atau hanya mengikuti orang tua saja keinginan tapi kita nggak cinta, itu nanti akan susah teman-teman. Jadi Kak Happy, jadi hubungan tanpa ada rasa cinta, ya hubungan tanpa ada rasa suka, nanti itu akan hambar seperti masakan yang kurang garam, ya jadi tawar, nanti itu bisa bercerai di tengah jalan. Lebih baik terus terang ngomong sama orang tua, mak, pak, on ngarung pasang aku, mak, pak, ini sudah ada jodohku, aku suka dia, orangnya seperti ini, latar belakangnya seperti ini, orang tua keluarga dari kayak gini, gimana pak, apakah aku harus ikut orang tua, orang mama, papa atau tidak? Tapi ini saya sudah memiliki pasangan hidup yang sudah saya sukai, yang kami saling mencintai. Dan pak, mak, karena kami yang jalani hubungan ini, bukan ikut mama, bapak. Nah bagaimana dengan ini pak? Nanti bisa dibicarakan dengan orang tua dengan baik, nggak masalah. Orang tua juga akan merasa berpikir ya, oh iya ya, anakku yang jalani hubungan ini, kami tidak ikut, aku kok harus memaksa keinginan saya. Ya bisa juga kayak gitu. Jadi bukan belum tentu kita ikuti. Boleh kita menghargai orang tua kita, karena firman Tuhan apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu, kan gitu. Boleh kita hormati, tapi kalau kita cinta juga gitu ya, kalau kita suka juga, jangan kita ikut turuti hormati orang tua tapi kita nggak cinta gitu ya. Seperti saya bilang tadi, itu nanti akan bermasalah di tengah jalan dan kita semakin batu sandungan. Orang percaya kok cerai gitu ya tanpa maut. Nah, jadi batu sandungan, mending langsung ngomong baik-baik terbuka. Nah, gimana dengan ini, Kak Happy? boleh bang. Jadi kalau misalnya kita nih ada pasangan kita, kedua orang tua kita tidak suka bang. Oke. Kita berdosa nggak kita melawan hal itu? Oke, baik. Contohnya nih, orang tua kita nggak suka dengan pasangan kita. Nah, dilihat orang tua kita melihatnya nggak suka itu dari apanya dulu. Kita tanya, mak, mama nggak suka, bapak nggak suka, dari dia apanya mak? Sifatnya kah, karakternya kah, kepribadiannya kah, atau gimananya? Yang kita kan bisa tanya. Kalau sifatnya aja, sifat karakternya itu kita memang kadang kita sebagai calon sebagai anak kita harus memberikan pengertian kepada orang tua. Tapi kalau hanya nggak suka, aku jelek gitu kan, rupanya dang bagak gitu kan, jadi itu hal biasa, karena kan cantik itu relatif ya. Jadi itu kembali kepada pribadi kita sebagai yang mau memilih pasangan. Nah, orang tua kita hanya mengikuti saja gitu. Tapi kalau orang tua kita nggak suka, kita berikan pengertian. Apanya yang nggak suka? Kita tanya itu ke orang tua supaya kita sampaikan kepada calon kita, supaya juga calon kita bisa memperbaiki diri. Kalau memang contohnya karakternya yang nggak hormat sama orang tua, ketika bertemu orang tua biasa-biasa, nggak sopan, itu mungkin orang tua pasti nggak suka ya. Atau dari keluarga yang sombong, mungkin orang tua nggak suka, iya. Tapi kan kita bisa memberikan pengertian kepada orang tua. Oma, anaknya nggak seperti ini, orang tuanya yang seperti ini. Kalau itu dari keluarga yang sombong gitu istilahnya, kita berikan pengertian, kita berikan memang benar-benar itu benar-benar terjadi kepada anak itu gitu. Membuktikan, memantapkan orang tua kita. Tapi kalau memang dari dianya juga memang benar-benar salah, nggak cocok, dan orang tua kita bilang nggak cocok, ya sudah, lepas gitu. Tapi kalau dari kitanya memang dia udah mantap, dia yang cocok untuk kita, orang tua kita nggak suka, kita kasih pengertian tadi. Jangan sampai kita melanggar omongan orang tua, atau kita nggak sopan sama orang tua. Kita harus dengar juga perkataan orang tua. Memang kita nggak salah mendengar pilihan orang tua, apa yang
orang tua memberikan kita yang terbaik, karena tidak ada orang tua yang mau anaknya yang tidak terbaik ya. Gak ada orang tua manapun yang anaknya tidak memberikan yang terbaik, pastinya yang mau yang terbaik. Nah, kembali kepada kita, yang terbaik yang kesukaan kita, terbaik yang kemauan kita, atau terbaik untuk orang tua kita. Karena kadang ada yang juga orang tua terbaik untuk orang tua kita, orang tua gitu ya, terbaik untuk mereka saja, nggak melihat untuk terbaik untuk anaknya, karena itu namanya egois ya. Tapi nggak semua orang tua seperti itu gitu, tapi ada gitu ya. Makanya kita harus terbuka, saling terbuka aja untuk orang tua mau memberikan saran masukan itu. Nah, mungkin seperti itu Kak Epi. Oke bang. Selanjutnya kok balik suara tes. Oke, tadi ada yang angkat tangan. Rika siapa tadi? Lupa ya. Rika Pamahan, open mic. Rika Pamahan. Buka. Ya, silakan. Gimana? Oke, Udah open mic. silakan Kak Rika. Nggak jadi, Kak. Lah, kenapa Kak? Nggak jadi. Hilangnya. Ya, teman-teman yang lain ada nggak kira-kira pertanyaan atau mau sharing nih tentang Ayo. ekspektasi? Ini ada. Fernando Syahan. Fernando Siaan. Nggak ada nama aku Fernando. Salam. Sorry, aku baru ngikutin. Kalau tadi ada sedikit sharing atau koba, aku nggak ngikutin soalnya baru masuk. Nah, cuman pas baru masuk tadi, pas tulang Rizal ngomong, kena nih sama aku sharingan. Dan ada pertanyaan. Pertanyaannya sih satu, gimana cara ngadapin orang tua? Cuman kasusnya gini, untuk seorang anak menghargai orang tua nomor satu dong, ya kan? Ya. Dan sebisa mungkin kita ngikutin kemauan orang tua. Nah, dan itu yang ku jalankan selama ini. Tapi apa yang direncanakan orang tua sebenarnya berlainan dari wacanaku, rencanaku lah ulang. Dan itu menjadi bumerang sama sekarang. Apa yang ku rencanakan gak pernah aku lakukan, tapi rencana orang tua ku lakukan terus. Dan pada saat titik ini, rencana orang tua yang selama ini kukira berhasil menjadi sebuah batu sandungan lah, ku bilang dalam kehidupanku. Cuma orang tua nyuruh aku kuliah, aku memang mau kuliah dengan syarat orang tua yang gimana dan nggak terjadi apa-apa atau menjadi hal buruk. Nah, sekarang orang tua kalau nanya sesuatu tuh ngasih sesuatu saran dan nyinggung masa lalu soal kuliahku, aku selalu bilang semua ini karena mama, semua karena mama. Kalau mama nggak bilang kayak gini, nggak pernah aku kayak gini gitu, nggak akan pernah aku kayak gini. Aku cowok, aku bisa tahu hidupku. Cuman gara-gara kita harus menghargai orang tua, apalagi anak satu-satunya kan, ya kita harus ngikutin keinginan orang tua gitu. Jadi pertanyaanku, gimana cara kita untuk lupain masa lalu, lupain semuanya, karena keinginan orang tua ini bukan cuma bermasalah sama orang tua, tapi sama keluarga dekat, sama teman juga jadi kena gitu. Intinya ya hubungannya jadi buruk gitu. Jadi gimana itu, Bang? Oke, baik. Tulang Syahan ya, karena mamaku baru Simanjuntak, aku manggil Tulang. Jadi gini Tulang, ya, bagaimana tadi aku singkatkan pertanyaan Tulang ya, bagaimana menghadapi orang tua yang mau kita ikuti kemauan orang tua, sedangkan kemauan kita tidak ikuti, jadi sehingga berlawanan dengan kemauan kita. Nah, intinya bagaimana menghadapi sikapnya atau menghadapi
menyelesaikan masalah itu gitu ya. Caranya tadi Bentar. gimana? Bentar. Yuk. Bukan itu. Gimana cara untuk biar nggak bermasalah lagi, karena kemauan itu semua udah terjadi dan sekarang orang tua nggak pernah ngomong lagi sama kita, nggak pernah ngungkit. Cuman kemarahan itu yang ada karena kenapa selama ini rencana sendiri nggak pernah aku lakukan gara-gara orang tua, yang ternyata rencana orang tua itu gagal gitu, yang jadi bumerang sama diri kita gitu. Jadi kemarahan kepada orang tua itu gimana cara ngilanginnya, karena sebagai anak nggak bisa kita marah sebenarnya sama orang tua gitu. Oke, jadi intinya mengatasi kemarahan yang sudah dibawa orang tua ke kita gitu ya, sehingga rencana kita gagal tapi rencana orang tua kita lakukan tapi salah gitu ya, bubar gitu ya, gitu ya intinya. Oke. Ya, caranya kita memang harus menghormati orang tua. Jangan sampai amarah kita lontarkan ke orang tua tulang. Hargai orang tua kita, hormati, karena firman Tuhan tadi kata seperti saya katakan tadi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan sudah berikan. Nah, caranya amarah itu memang kita kesal ya, kita emosi sama orang tua karena sehingga rencana kita gagal, kita tidak lakukan, rencana orang tua kita lakukan, tapi ternyata itu salah, tidak menjadi sesuai dan tidak kenyataan. Nah, tapi sehingga kita mengalami kemarahan kepada orang tua. Minta ampun kepada orang tua. Pertama minta ampun sama Tuhan tulang. Kalau Tuhan mendengar harapan kemarahan ke orang tua, lupakan itu, datang kepada Tuhan. Karena nanti itu akan menjadi dosa ya, dosa untuk tulang. Karena seperti tadi batu sandungan. Kedua, bagi keluarga tadi juga kan, bagi teman-teman. Nah, pertama yang tulang harus lakukan, datang kepada Tuhan, minta ampun bahwa saya memberikan ada amarah untuk orang tua saya. Tuhan, ampuni saya sehingga saya bertemu dengan orang tua saya, bicara dengan orang tua saya bisa mengampuninya, saya bisa memaafkannya. Ketika kamu tulang ngomong sama orang tua, nanti orang tua juga akan minta maaf ke tulang supaya mama sudah salah menyuruh perintah mama, kemauan mama, tapi keinginanmu mama tidak turuti gitu ya, tidak iakan, tidak setuju. Nah, itu nanti akan menjadi apalagi harapanmu, keinginanmu akan mama lakukan, akan mama setuju. Itu nanti akan dari respon orang tua. Seperti dari saya ya, dulu kemauan saya bukan menjadi pendeta, kemauan saya menjadi chef karena saya lulusan SMK Tata Boga, saya mau sekolah chef di Trisakti Jakarta. Saya mau ngambil sekolah itu, tapi orang tua saya bilang, "Nak, kamu sekolah pendeta aja." Ya, karena Bapak melihat ketika kamu di SMK bisa menginjili, bisa membawa jiwa gitu. Nah, itu dilihat papaku. Tapi aku bilang, "Pak, aku gak suka." Itu kan karena aku anak pendeta. Karena aku kan orang percaya, sudah tugas memberitakan Injil. Nah, tapi bukan kemauanku untuk pendeta. Aku mau menjadi chef yang terkenal. Khususnya karena cita-citaku, karena fansku Chef Juna, ya aku ikutin. Aku mau seperti Chef Juna, Pak. Aku bilang gitu. Nah, itu harapan saya. Tapi orang tua saya tidak setuju. Nah, apakah ketika itu ya udah nggak terjadi saya chef gitu. Nah, saya emosi kan, saya mau jadi pendeta, saya kesal sama orang tua saya. Tapi apakah kekesalan ini, dendam saya ini saya taruh terus dalam hati saya dendam sama orang tua saya, dan ketika saya taruh itu saya akan menjadi batu sandungan. Dan benar, saya menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat bagi teman-teman, keluarga yang lain, bagi orang tua saya juga, dan tidak menjadi berkat sesuai tadi saya katakan, memberi buah. Nah, jadi menghadapinya, caranya lupakan itu, minta ampun sama Tuhan, datang sama orang tua minta ampun karena sudah mengaruh kemarahan ke orang tua, lepaskan itu, datang ke orang tua, nanti orang tua juga akan pastinya minta maaf. Mungkin itu caranya dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang menambahi, silakan, saya terbuka. Terima kasih tulang Siahan. Saya boleh nambahi Bang Siahaan? Kita Siahaan. Oke.